Ya, God is good. Good news to everyone. Injil adalah kabar baik. Amin. Injil adalah kabar baik. Disinilah kebaikan Allah, yang mana Daud menulis pujian kebaikan Tuhan. Kita akan baca bergantian. Mazmur Daud dalam pasal 103 ayat 1 sampai dengan 5. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Mari saudara. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Yes, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ayat 4. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, dan menghamburkan engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Amin. Wow, itulah kebaikan-kebaikan Allah yang luar biasa. Dia dikatakan menebus hidup kita dari lubang kubur, ya. Dia menebus kita dari maut, katakan amin. Dia datang mati bagi kita, menebus kita dari maut, dari api neraka itu, supaya kita diberikan mahkota kasih setia dan rahmat. Bahkan dikatakan Dia memuaskan hasratmu dengan kebaikan, ya. Artinya apa? Dia memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Dia memelihara hidup kita. Dalam bahasa Inggris dikatakan, who satisfied your mouth with good things. Dia memberi makan bagi kita, katakan amin. Satisfies your mouth with good things. Dia memelihara hidup kita, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Engkau terbang menjadi kuat dengan kepak sayapmu. Yang tua pun awet muda, saudara, katakan amin. Oh, ya kan? Yang tua bilang, saya juga gak mau tua, saya awet muda. Amin, saudara. Iya kan? Kata Kaleb dan Yosua, walaupun mereka tua, jiwa mereka jiwa muda, saudara. Amin. Mereka menerobos. Oh, mereka menjadi pengintai. Mereka punya pikiran positif. Saudara, pikiran kita mesti positif, saudara, katakan amin. Sekalipun di tengah-tengah hal yang katakanlah banyak berita-berita mungkin tidak baik, tapi kalau kita punya pikiran positif, segala sesuatu yang baik akan kita terima dalam hidup kita. Maka itu seperti Kaleb dan Yosua, itu pikirannya positif, sehingga mereka itu boleh masuk tanah perjanjian, ya. Nah, saudara, maka itu yang pertama, karena kebaikan Tuhan. Nanti yang saya akan tekankan yaitu yang ayat ketiga. Tapi di sini bahwa kita bisa melihat 5 poin ini, ya. Kebaikan Tuhan berarti yang pertama, kita ini harus mensyukuri kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mensyukuri. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Praise the Lord, ya. Pujilah Tuhan. Berarti saudara, Tuhan mau bagaimana kita itu supaya kita mensyukuri. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me, bless His holy name. Makanya dipuji, bless the Lord, oh my soul. Pujilah Tuhan sebab namanya kudus. Bagaimana kita memuji Tuhan? Segenap jiwa, segenap batin, segenap jiwa, segenap hati kita. Kita katakan amin. Memuji Tuhan itu harus segenap jiwa, segenap hati. Nah, itulah kita mensyukuri Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikannya. Segala kebaikan, dan Tuhan ini kita akan pelajari kebaikan-kebaikan Tuhan yang luar biasa. Tentu di sini saya akan fokuskan ayat 3, karena di situ adalah kesembuhan dan juga Dia mengampuni dosa, healing and redemption, ya. Jadi yang ayat keempat, jadi Dia menebus, Dia sembuhkan, Dia tebus kita. Nah, bagaimana kita memuji Tuhan? Next, saudara, ya. Ada poin bagaimana kita memuji Allah. Yang pertama tadi katakan segenap hati, segenap jiwa, katakan amin. Kan dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu segenap hatimu, segenap jiwamu, kekuatan dan akal budimu. Demikian waktu kita memuji, we offer the sacrifice of praise. Kita memberikan korban pujian kepada Tuhan, katakan amin. Ada namanya korban pujian. Pujian dan penyembahan itu berbeda. Amin. There is praise, there is worship, ya.
Penyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ada penyembahan. Penyembahan cukup pakai organ, ya. Pujian ini lengkap, saudara, ya. Memuji Tuhan itu bagaimana? Segenap jiwa, segenap hati, katakan amin. Itu sudah harus segenap jiwa, segenap hati. Seperti apa memuji Tuhan? Kadang orang nggak ngerti. Ngapain sih orang apa itu Pentakosta, ya kan? Karismatik, nyanyi itu sampai joget-joget atau sampai lompat-lompat. Apa saya nggak seperti itu? Ada yang golongan tertentu, ya. Harus yang kusuk, kalau seperti gini siapa bilang? Kita belajar Alkitab hari ini, saudara. Amin. Iya kan, kalau enggak nanti, wah ini salah tuh. Benar, salah atau benar kita belajar Alkitab, ya. Yang bagaimana memuji Tuhan? Yang pertama, segenap jiwa, segenap hati, katakan amin. Ya, boleh foto nih, saudara. Yang kedua, dengan ucapan bibir kita memuliakan Allah, katakan amin. Maka itu ayatnya dalam Ibrani 13 ayat 15, Pak Jimmy baca di situ. Ibrani 13 ayat 15, menaikkan pujian kepada Tuhan bagaimana? Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Amin. Amin. Mempersembahkan korban syukur. Kita mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, ya. Saudara, pujian itu adalah suatu pengorbanan. Amin. Dengan apa? Ucapan bibir yang memuliakan Allah. Saudara, tidak semua orang bisa memuji Tuhan. Amin. Tapi orang yang memuji Tuhan, yang pertama, dia sudah pernah mengecap kebaikan Tuhan dalam hidup dia. Amin. Kenapa you memuji Tuhan itu baik loh. Amin. Saya pernah disembuhkan, saya dipelihara, saya dikasih makan, gak ada uang pun tersedia makanan di meja makan. Apapun yang kita perlukan sampai hari ini Tuhan pelihara hidup kita. Kita boleh memuji Tuhan dengan ucapan bibir kita. Kita boleh memuliakan Allah dengan ucapan bibir kita. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ya, jadi kita memuji Tuhan itu harus mempersembahkan ucapan bibir memuliakan Allah, ya. Lalu membawa korban syukur, pujian syukur. Kita mencatat Mazmur 104. Ayo, tadi baca di sini. Nah, Mazmur 104. Mazmur 100 ayat 4. Oh, iya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Haleluya. Saudara, nanti saudara waktu mau masuk surga, ya, masuklah melalui pintu gerbang. Ini bukan pintu gerbang biasa, pintu gerbang surga, katakan amin. Ada 2 malaikat jaga di situ, ya. Pertama, orang mau masuk surga itu akan dilihat dulu namanya, terdaftar nggak? Terdaftar, boleh dia masuk. Nggak terdaftar, ditendang, saudara. Maaf, tempatnya ada di situ. Terdaftar boleh masuk, tapi itu pintu nggak bisa otomatis buka. Malaikat akan bilang begini dulu, ayo memuji Tuhan, katakan amin. Ya, amin. Memuji Tuhan dengan apa? Nyanyian syukur. Nah, ya kan? Wah, kalau Tati pasti lulus ini langsung. Cok dia nyanyi memuji Tuhan, otomatis sliding door-nya buka, saudara. Tapi ada orang-orang yang jarang ke gereja, saudara lulus semua, rajin saudara memuji Tuhan. Tapi ada orang ke gereja setahun sekali, ayo memuji Tuhan. Oh bingung, belum pernah, malaikat jarang, aku udah hafal lagunya. Belajar dulu 3 jam, suruh muji-muji, baru boleh masuk, saudara. Tapi saudara, kita harus memuji Tuhan, katakan amin. Dimanapun harus belajar untuk memuji Tuhan. Masuk melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Terima kasih Tuhan. Tadi goodness of God, ya. Ke dalam pelatarannya dengan apa? Pujian. Masuk gerbang pelataran, tempat terbuka, tempat yang masuk ke tempat Tuhan itu. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, ya, dengan pujian syukur. Inilah penting untuk mempersembahkan pujian syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita, ya. Baik, next saudara, kita belajar bagaimana memuji Allah dengan segenap hati seperti Daud memuji, ya. Apa maksud seperti joget-joget? Coba kita baca, saudara.
Ya, pujilah dia, Mazmur 153-6, dengan tiupan sangkakala. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi, alat-alat musik. Pujilah dia dengan rebana dan apa? Tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling, ya. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting. Lalu pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Itu apa namanya itu apa? Nah, iya, gendang apa itu? Nah, biarlah segala bernafas memuji Tuhan. Haleluya, katakan amin. Wah, beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ya. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Kenapa, saudara? Tembok Jeriko itu diruntuhkan dengan pujian, dengan tiupan sangkakala. Karena pujian itu membawa kemenangan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Amin. Saudara mau hidup berkemenangan, setiap hari memuji Tuhan dengan tiupan sangkakala. Itu mengalahkan, merobohkan tembok-tembok Jeriko. Tembok-tembok iblis akan dirobohkan. Puji-pujian, tiupan sangkakala. Lalu dengan gambus, kecapi, ya. Bahkan ini adalah alat-alat musik yang lengkap. Makanya dengan seruling, saudara. Berarti saudara apa? Dengan pujian ini membawa kemenangan, membawa pakai alat-alat musik sedemikian lengkap. Kenapa? Karena memuji Tuhan harus ada kegirangan, saudara. Amin. Harus ada sukacita. Bahkan Daud itu memuji Tuhan dengan tarian. Amin. Kita menari-nari gitu kan, memuji Tuhan. Tadi kita ya menari, bersukacita. Itulah cara memuji Tuhan, ya. Tuhan senang, ya. Artinya apa, ya? Bahwa orang yang bisa benar-benar memuji Tuhan, sekali lagi, adalah mereka yang sudah mengerti, mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau curahkan isi hati kita kepada Tuhan. Bibir kita memuliakan Allah. Itulah memuji Tuhan, untuk bersyukur, ya. Kita mau sungguh-sungguh memuji Tuhan atas segala kebaikan dan kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Yang Allah yang besar, menciptakan langit dan bumi, saudara. He created the heavens, menciptakan segala makhluk yang hidup. Hati kita boleh berlimpah dengan syukur dan sukacita untuk memuji Allah, saudara. Apa, saudara? Yaitu kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Maka itu kenapa kita memuji kebaikan Tuhan, ya. Nah, saudara, kita memuji kebaikan Tuhan. Daud berkata demikian, tadi next slide, saudara, bahwa Dia mengampuni dosa kita, ya. Alkitab mencatat tadi Mazmur 103 ayat 3, Dia yang mengampuni segala kesalahan. All your sinner, semua dosamu, Yesus mengampuni. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kita boleh bersyukur, katakan amin. Wah, Tuhan itu baik. Sebagaimana Tuhan bisa ampuni dosa kita, mari kita juga jangan simpan dosa orang lain. Sebagaimana kita pun bersalah dengan Tuhan, Dia ampuni segala pelanggaran kita, your transgressions, your iniquities. Transgression itu kesalahan, iniquities itu sebuah kutuk kesalahan dari nenek moyang. Semuanya Dia ampuni, katakan amin. Maka kita pun jangan perhitungkan kesalahan orang lain. Amin. Karena itulah kita dipanggil untuk hidup dalam kasih. Tuhan itu bisa mengampuni kesalahan kita, ya. Maka itu Mazmur 103 ayat 12. Baik, Ibu Sarah baca di situ apa kata firman ini, luar biasa. Mazmur 103 ayat 12. Mazmur 103 ayat 12. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita semua pelanggaran kita. Amin. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkan daripada kita pelanggaran kita. Tuhan gak mau ingat-ingat lagi kesalahan kita, katakan amin. Dilempar ke tubir laut, dilempar ke laut semua pelanggaran dosa kita. Tuhan mau hapuskan kesalahan kita, katakan amin.
hapuskan, tutup buku, saudara. Nah, inilah kebaikan Tuhan yang luar biasa. Dia nggak mau ingat lagi. Dia itu Allah yang begitu mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Alkitab mencatat sifat Allah yang begitu baik. Allah itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setianya. Itu sifat Allah kita, katakan amin. Pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setianya. Tidak untuk selamanya dia murka. Tidak dibalaskan kepada kita setimpal dengan dosa kita. Diampunilah kesalahan dan pelanggaran kita, katakan amin. Itulah kita boleh bersyukur kebaikan Tuhan dalam hidup kita, ya. Maka itu Mazmur 32 ayat 1-2, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya apa? Dikubur sama Tuhan. He covered your sinner. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Siapa orang berbahagia ketika dia ampuni dosa kita? Katakan amin. Wah, gak dihitung lagi, saudara. Mau masa lalumu membunuh, mencuri, berdosa seperti apapun, berzina seperti Maria Magdalena, ratusan laki-laki, ratusan perempuan, Tuhan bilang dosamu yang banyak sudah ku ampuni. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Kita gak pernah bisa membayar dosa itu, saudara, katakan amin. Oh, sebanyak baik kita buat, tak bisa, saudara. Tapi inilah, berbahagialah orang diampuni pelanggaran, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Dia mengampuni dosa kita. Inilah kita boleh bersyukur Allah mau datang ke dunia mengampuni dosa pelanggaran kita. Ini ya satu hal yang boleh kita syukuri, ya. Mazmur 32 ayat 5. Maka itu dari ayat 32 1-2 dikatakan berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran dan dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan. Bagaimana, saudara, supaya kita ini yang kita punya fasilitas, katakan bersama fasilitas, menerima pengampunan dosa dari Tuhan. Berbahagialah diampuni pelanggaran dan dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Allah, ya. Beginilah, saudara, kata Tuhan, kamu ini aku punya fasilitas diampuni dosa. Tapi Tuhan cuma mau satu dalam Mazmur 32 ayat 5. Seperti Daud ini sudah merendahkan diri. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku, katakan amin. Tuhan hanya mau kita mengaku dosa kita. Amin. Tuhan bilang dosa, di sini dikatakan Daud sangat luar biasa. Dosaku kuakui Tuhan kepadamu, ya. Saya ulangi sini, saudara, ya. Saya Mazmur 32 ayat 1-2 ini nggak lengkap. Berbahagialah orang diampuni pelanggaran, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Karena satu lagi saya nggak masukkan karena bahasa Indonesia nggak tepat, yang dan tidak berjiwa penipu. Bukan seperti itu. And in whose spirit there is no deceit. Bukan penipu itu maksudnya. Maksudnya apa? Di dalam rohnya tidak ada penipuan. Artinya kita harus sejujur-jujurnya kepada Tuhan. Katakan amin. Jangan kalau kita ini berbuat dosa, kita sok munafik, kita diam, kita nggak mau mengaku. Tuhan mau, akuilah dosamu, akuilah kau salah, aku ampuni kau, katakan amin. Itu saja. Sama seperti anak, salah. Salah nggak? Salah. Enggak, loh, Papa marah. Salah enggak? Aku salah, Pak. Aku ambil, iya sudah, nak. Aku ampuni. Amin. Tuhan mau kita jujur, katakan amin. Kita sebagai ayah mau ayo jujur, nggak apa-apa, kamu salah, aku ampuni, jangan lakukan lagi. Inilah, saudara, bahwa Tuhan berkata bahwa akuilah dosamu seperti Daud. Jangan kau sembunyikan, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaranku. Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Nah, saudara, luar biasa Tuhan mau ampuni. Karena kalau kita tidak mengakui, itu masih ada dosa itu. Adakala kita gengsi, tidak bisa mengaku dosa-dosa, ya kan? Maka itu memang perlu, kalau orang namanya brokenness in heart. Daud itu melakukan dosa dan dia disadarkan
oleh Roh Kudus, lalu dia mengalami brokenness in heart. Diremukkan hatinya, lalu dia nangis, dia berdoa, berpuasa. Disitulah dia mengalami pemulihan kembali hidupnya. Saudara, kalau orang tahu bahwa dia berdosa, lalu dia sadar, lalu dia insaf, lalu dia mengaku kepada Tuhan, dia merasa guilty, dia merasa, aduh aku telah berdosa kepada Tuhan, aku telah salah. Itu berarti engkau hidup, saudara, katakan amin. Itu berarti engkau kehidupan rohanimu masih luar biasa. Tapi kalau orang sudah berdosa, tapi dia sudah nggak merasa dia melakukan dosa, nah inilah namanya kematian rohani. Dia berzina, besoknya dia sadar, oh Tuhan ampuni seperti Daud. Aku jatuh Tuhan, tidak apa-apa, Tuhan angkat lagi, Tuhan ampuni dosa. Tapi kalau sudah jatuh, terus dia merasa biasa, oh biasa kok. Lakukan lagi. Nah ini berbahaya. Sehingga nggak ada rasa bersalah, ini sudah mati rohani. Ya, maka itu Daud di sini berkata, dosaku kuberitahukan kepadamu, kesalahanmu tidak kusembunyikan Tuhan. Aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Daud ini banyak juga pelanggarannya. Tapi engkau mengampuni kesalahan karena dosaku, karena kemurnian hatinya. Ya, dia mengampuni dosa kita, satu kebaikan Tuhan. Yang kedua kebaikan Tuhan tadi dikatakan, next slide, bahwa dia yang menyembuhkan, Mazmur 103, segala penyakitmu. All your disease, Jesus can heal. Katakan amin. Semua penyakitmu hari ini Tuhan sembuhkan, katakan amin. Apapun penyakitmu, kita punya dokter segala dokter. Dokter Yesus Kristus, beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dia menyembuhkan segala penyakitmu, ya. Maka itu dalam Matius 9 ayat 2 sampai 7, ya kita akan baca bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang sakit bergantian. Matius pasal 9 2 sampai 7, saya mulai ayat 2. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ayat 3, mari saudara. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Ayat 5. Ayat 6. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, pulanglah ke rumahmu. Ayat 7, mujizat terjadi. Sama-sama kita baca. Dan orang itu pun bangun, lalu pulang. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Orang yang lumpuh bertahun-tahun, hanya melalui perintah perkataan, tiba-tiba bisa bangkit, saudara, katakan amin. Itu mujizat dia Allah. Tapi bagaimana Yesus menyembuhkan? Kita belajar dalam kasus orang yang lumpuh ini. Bagaimana? Apa langsung dia suruh orang lumpuh itu berjalan? Tidak, saudara. Karena apa? Sakit penyakit ini berkaitan dengan dosa. Dibawalah orang kepadanya, orang lumpuh terbaring di tempat tidur. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkata kepada orang lumpuh itu, percayalah, ya, hai anakku. Dia nggak suruh berkata bangun berjalanlah, dosamu sudah diampuni. Amin. Pertama, saudara, kalau kita melihat, dibawalah oranglah kepadanya seorang lumpuh terbaring di tempat tidurnya. Ini tindakan iman. Kalau kau sakit, tetap datang ke gereja, karena Tuhan sanggup menyembuhkan. Saya sakit Pak, saya nggak jadi ibadah. No, salah. Kau sakit, kau datang ke gereja, karena Tuhan pasti sembuhkan permanen. Ini tindakan iman. Dia datang, Tuhan suka. Percayalah, ya, hai anakku, ya. Oh sini, ketika Yesus melihat iman mereka, Yesus melihat iman orang ini sakit, tapi dia datang, ya. Berkata ia kepada orang lumpuh, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Loh, hubungannya apa? Orang ini kan lumpuh. Orang-orang pengen lihat Yesus mungkin langsung tepuk kakinya kali, ya kan?
sehingga langsung dia berjalan. Oh, sebuah tepuk tangan mujizat. Enggak. Tuhan bilang, percayalah anakku, dosamu sudah diampuni. Kenapa? Karena penyakit itu akibat dosa. Sebelum Tuhan menyembuhkan, Tuhan mau mengampuni dosanya dahulu, katakan amin. Karena kesembuhan tanpa pengampunan dosa itu gak akan permanen. Maka berkatalah orang ahli Taurat ini menghujat Allah. Kok bisa sih ini manusia ini mengampuni dosa, ya? Mereka memikirkan hal seperti Tuhan tahu pikiran kita. Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni dan mengatakan bangun dan berjalan. Tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Yesus berkuasa mengampuni dosa, termasuk kepada Maria Magdalena, dosamu yang banyak sudah diampuni. Ini membuktikan Yesus Kristus adalah Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mengapa engkau menyembah Yesus? Berkata Tuhan Yesus, karena Dia adalah Tuhan yang mengampuni dosa. Amin. Kalau mereka, kenapa kamu berkata Dia Tuhan? Ini anak lahir. Kalau kau tidak ngerti ya sudah. Dia adalah Tuhan yang menghapuskan dosa. Dia adalah Tuhan yang mengampuni dosa. Dia adalah Tuhan yang menyembuhkan segala penyakit. Dia adalah Tuhan yang menebus dari maut, dari neraka. Dia adalah Tuhan yang memahkotai dengan hormat dan kemuliaan, yang membawa ke gerbang surga. Dialah Yesus Allahku, katakan amin. Aku mengenal Tuhanku, katakan amin. Itu sudah kita bangga melayani Tuhan Yesus, ya. Nah, inilah ternyata dosa ini perlu diampuni dahulu. Inilah kita belajar hari ini untuk menerima kesembuhan yang permanen. Orang, kenapa saya didoakan belum sembuh? Nah, ternyata ada dosa yang belum diakui. Seperti dikatakan Tuhan langsung ampuni dahulu dosanya orang itu, barulah Dia menyembuhkan, ya. Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu, ya, supaya dia mengalami kesembuhan permanen, saudara terkasih dalam Kristus. Next slide. Ketika Yesus berjumpa dengan orang ini, saudara, di luar bait Allah, setelah dia bisa berjalan, dalam Yohanes 5 ayat 14, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih. Ketemu di bait Allah depan, orang ini sudah sukacita, sudah sembuh. Engkau ini telah sembuh. Tapi ada satu pesan, jangan buat dosa lagi, katakan amin. Karena roh jahat itu bisa kembali. Dosa itu membuka pintu, membuka celah bagi setan untuk menyerang dengan sakit penyakit, ya. Engkau ini sudah sembuh, jangan buat dosa lagi. Kalau tidak, keadaan bisa lebih parah. Sama seperti roh jahat keluar, kata Tuhan. Dia keluar dari orang itu, lalu seringkali orang itu jarang beribadah lagi, pikirnya udah bebas, ya. Akhirnya dia, roh jahat itu keliling-keliling di tempat yang pada gurun, ya, cari celah di mana orang itu kosong, rumah itu kosong, tidak ada Roh Kudusnya, nggak pernah memuji menyembah Tuhan, nggak pernah berdoa, nggak pernah baca firman. Dia masuk dengan 7 roh lebih jahat, keadaannya lebih parah, saudara. Amin. Maka itu sudah terkasih dalam Kristus, itu yang terjadi, kau sudah sembuh. Jangan buat dosa lagi supaya roh jahat itu tidak bisa masuk. Iblis seperti singa mengaum mencari celah untuk menelan korban. Ketika ada celah dosa, baru setan ini bisa masuk, saudara, ya. Jadi mesti hati-hati, penyakit ini ternyata berkaitan dengan dosa. Dosa dan penyakit berkaitan. Maka itu dalam Yakobus 5, 14-16. Kalau ada seorang di antaramu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat atau pengerja pelayan Tuhan, ya, supaya mereka mendoakan dia dan mengolesi dengan minyak dalam nama Tuhan Yesus. Maka ayat 15, sama-sama kita baca, 3, 2, 1. Kalau doa mau dijawab, doa harus dengan iman, katakan. Doa lahir dengan iman. Waktu kita doa, kita harus beriman, aku sudah sembuh. Kesembuhan ini sedang terjadi. Tuhan sudah menyembuhkanku. Maka itu engkau akan terima, saudara, katakan amin. Jangan bimbang, jangan ragu. Ya, doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu atau menyembuhkan. Tuhan akan membangkitkan dia dari ranjang sakit, apapun penyakit itu. Dan apabila ia berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni, ya.
Maka itu ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin dan besar, bila doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Engkau adalah orang yang sudah dibenarkan Tuhan. Amin. Tetapi kita harus saling mengaku dan mendoakan. Dosa ini harus diakui, saudara. Kalau dosa tidak diakui, maka dosa itu tersimpan seperti bangkai di dalam hati kita. Ya, seringkali kita, maka itu akhirnya apa yang terjadi, penyakit itu kambuh lagi. Ya, dosa ini ternyata memang harus diakui. Maka kalau tidak sangat berbahaya. Ya, dosa ini mengikat manusia. Seperti katakan kutuk dosa itu. Tuhan mau mengampuni dosa kita. Tapi di sini dikatakan bahwa harus diakui dosa itu, kalau tidak berbahaya, ya, sehingga bisa menjadi celah dosa itu masuk, saudara terkasih dalam Kristus. Ya, firman Tuhan sangat luar biasa bahwa Tuhan mau menyembuhkan penyakit kita, maka kita harus mengakui dosa kita jujur kepada Tuhan. Jangan disimpan, saudara. Ya, next slide. Ya, penyakit akibat penindasan roh jahat. Matius 8 ayat 16. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata dan ia mengusir roh-roh jahat itu, dan Alkitab mencatat menyembuhkan semua orang yang sakit. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Sakit penyakit akibat roh jahat. Roh jahat masuk akibat dosa. When you sin, you open door to the devil. Itu saudara, ya. Sakit penyakit ini memang akibat roh jahat, karena produk dosa itu dari roh jahat. Dia ada di balik dosa. Dia menjerat manusia dengan dosa. Caranya memang seperti itu, ya. Dosa adalah produknya si kuasa kegelapan itu, mengikat. Dia mengikat dengan rantai dosa, ikatan menjerat sekali, saudara, ya. Nah, inilah dosa ini sangat berbahaya, ya. Dia datang, taruhlah lihat Daud. Pertama, dosa itu biasanya masuk dari mana, saudara? Yang saya mau kasih tahu, pertama yang paling bahaya, matamu harus terang, katakan amin. Kalau mata kita gelap, maka kegelapan terjadi dalam seluruh tubuh kita. Dosa pertama masuk itu, pintu dosa pertama dari mata. Si Hawa itu melihat apel itu kelihatannya enak, sedap, lalu dimakan sama dia, ya kan? Padahal dia kelihatannya enak, menarik hati. Dari mata ke hati. Daud melihat, Batsheba, maaf, ya sedang mandi. Dia melihat, menarik hati. Lust of the eye. Hawa nafsu mata. Bukan keinginan mata, salah terjemahan. Hawa nafsu melihat, mengingini, sudah berzina dalam hati. Masuk ke dalam hati itu, merasuk. Gitu dia langsung. Harusnya melihat langsung, tidak melihat lagi. Ada amin. Itu berbahaya. Makanya kadang kita sering lihat worship dalam YouTube, lihat macam-macam hal-hal yang rohani. Tiba-tiba ada yang tidak baik. Langsung, saudara, jangan penasaran untuk dilihat. Sekali kita pencet algoritmenya itu akan muncul hal-hal seperti itu. Setan tahu, sudah. Nah, itu melihat, mengingini. Melihat pornografi, mengingini. Dan akhirnya apa yang terjadi? Yang panggil wanita itu, pertama dia melihat. Ya, orang pertama melihat pornografi. Setelah melihat, dia langsung mengingini. Dia jatuh dalam dosa perzinahan. Ada amin. Masuk roh jahat, namanya roh percabulan, perzinahan. Itu satu grup, saudara. Setan kalau masuk, bisa masuk, dia nggak akan satu, dia akan panggil teman-temannya untuk party di situ, saudara. Amin. Saya kasih tahu. Saya pelepasan 15 tahun. Saya pelayanan hamba Tuhan ini, saudara, bukan karena ingin melayani dengan, memang saya ingin melayani Tuhan dengan segenap hati, tapi bukan ingin jadi pendeta. Dan Tuhan Yesus jumpai saya. Engkau hamba Tuhan, akan aku pakai luar biasa. 3 kali boleh berdoa, nanti Tuhan akan tunjukkan. Ada orang bisa lihat malaikat-malaikat sama saya, ada orang bisa melihat macam-macam, saudara. Saya usir setan itu per telepon, padahal usir setan per telepon. Orangnya orang
Ya, saya nggak boleh sebut nama orang Batak, nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Tapi waktu pelepasan sama saya 2 kali itu per telepon pakai bahasa Inggris, saudara. Want to eat his flesh. Aku mau makan daging dia, minum darah dia. Aku roh maut, I'm spirit of death. Nah, saudara, bayangkan. You eaters of flesh, drinkers of blood. Eat your own flesh, drink your own blood. Waduh, lewat telepon aja kepanasan, terbakar. I'm living. Waduh. Saya bilang sama dia, you bisa bahasa Inggris? Gak bisa, Pak. Loh, kok bisa? Itu roh jahat yang ngomong. Itu asli, sudah. Dan akhirnya setannya pergi. Tadinya jantungnya sakit seperti mau copot, mau dicabut nyawanya. Karena itu roh jahat, sudah. Tapi puji Tuhan, setelah pelepasan tidak sakit jantung. Jantung yang mau dicopot tidak jadi dicopot. Sembuh, sehat, umur panjang. No untimely death, no premature death. Engkau tidak akan mati sia-sia. Engkau akan mati pada waktu Tuhan beri tepuk tangan yang meriah dalam kita. Engkau tidak akan menjadi scapegoat. Orang mau menumbalkanmu dengan ritual itu. Ritual itu akan berbalik kepada mereka. Amin. Itu scapegoat, itu pesugihan, itu tumbal. Kadang-kadang orang bisa pakai orang fasik untuk menumbalkan, pakai ayam hitam, pakai ayam cemani, ya kan, pakai kambing hitam, semuanya ilaknya hitam macam-macam, itu namanya black magic, ya. Kuasa gelap memang seperti itu, ya, pakai yang hitam semua. Namanya aja kegelapan, ya. Memang darahnya pakai yang gelap-gelap begitu. Supaya langsung ditaruh nama orang itu di atas, lalu fotonya ditaruh, rambutnya kalau ada, nah itu berbahaya sekali. Biasanya kalau tidak dalam Tuhan yang bisa kena, apalagi. Nah, maka itu saudara, engkau tidak akan mati sia-sia, tidak akan jadi tumbal. Yesus ada dalam engkau, katakan amin. Maka itu sudah terkasih dalam Kristus, inilah dikatakan dosa masuk dari mata. Lalu Daud melihat, ya, roh percabulan masuk, saudara. Maka kita tolak roh percabulan, katakan amin. Langsung masuk roh perzinahan. Ketika masuk roh perzinahan, nah sudah dia mulai, sudah tahu itu istri orang, maka itu namanya adultery, ya. Adultery itu tidur dengan istri orang lain, suami orang lain, tidak boleh, katakan amin. Fornication itu adalah seks sebelum pernikahan, tidak boleh, katakan amin. Ya, no fornication, no adultery. Kalau sudah pernah, katakan minta ampun sama Tuhan, tidak boleh lagi, katakan amin. Semua orang bisa jatuh dalam dosa, Tuhan ampuni dosa kita. Tapi mari saudara, Daud waktu itu tidak sadar ketika dosa itu menguasai Daud. Setelah dia berzina, langsung dia bingung, wah itu sudah mengandung. Bagaimana caranya? Dia mau bertanggung jawab. Tiba-tiba setelah masuk roh perzinahan, roh percabulan, roh pembunuhan masuk. Bunuh aja itu anak. Lakinya itu bunuh dengan cara sengaja ditaruh paling depan, dibunuh. Spirit of murder came. 3 roh jahat masuk dalam Daud itu, saudara. Tapi waktu dia ditegur oleh Nabi Nathan, oh Tuhan tegur, dan anaknya itu meninggal juga yang dari Batsheba yang pertama. Dan dia dengan brokenness hati, dia berdoa, dia menangis dengan air mata. Saudara, waktu kita datang menangis dengan air mata, minta ampun, dia ampuni pelanggaran dan dosa kita. Seperti Maria Magdalena nangis di kaki Yesus, menyesali dosa, minta ampun. Apapun dosamu, merah seperti kirmizi, diputihkan seperti salju. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tapi kita harus tahu bahwa memang roh jahat ini masuk, ada grupnya. Tadi kan roh perzinahan, roh percabulan, perzinahan, amarah, langsung marah, langsung dendam, langsung pembunuhan. Itu satu grup, saudara, ya. Memang setan masuk itu satu grup, ya, memang seperti itu. Kalau setan masuk apa? Rokok, temannya apa? Vape. Setelah vape apa? Akhirnya apa? Lalu naik lagi. Biasanya apa itu? Ganja, marijuana, drugs. Akhirnya jadinya apa? Segala roh jahat itu masuk, hidupnya akan mati, saudara. Jangan buka celah, katakan amin. Rokok, naik lagi vape, naik lagi marijuana. Ya, nggak cukup lagi, drugsnya lebih tinggi, ya. Pertama alkohol, ya kan, sip-sip sedikit-sedikit. Maka dengan baik-baik, kata firman, jangan mabuk akan anggur, mabuklah akan Roh Kudus. Amin. Minum anggur itu baik untuk kesehatan, 1 gelas, saudara. Amin. Lebih dari itu, kalau tujuannya mabuk, wah itu jangan. Mabuk lagi, jangan, saudara. Amin. Tujuannya kesehatan, boleh. Tujuannya sukacita, anggur, saudara, ya, boleh. Untuk kesehatan, biasanya cari yang itu, jangan yang lama, dia punya, jangan terlalu lama, harus yang fresh.
Biasanya karena di Israel itu sebetulnya apalagi yang dipakai buat ibadah itu fresh, bukan anggur yang sudah fermentase, tidak boleh. Jadi anggur yang murni, saudara, ya itu baik memang. Tapi bukan akhirnya minum minum whisky, minum vodka, minum gin tonic. Gin tonic namanya saja gin, tau gak gin? Setan, saudara. Nah, konconya apa? Setan masuk lebih banyak, saudara. Akhirnya setelah itu apa? Masuk apa? Roh kemabukan. Nah, yang orang udah gak tahu. Nah, lama-lama marah, saudara. Namanya juga dia mabuk. Orang kalau bertindak mabuk, kita tahu dia mabuk, orang aneh, seperti orang gila, saudara. Betul gak? Orang malas ngeliatinnya juga. Percuma lu gak usah bicara apapun dia ngomong, karena bukan dia sedang mabuk. Sadar, amin. Sadar, tinggalkan gin tonic itu, saudara. Gin itu setan namanya aja gin tonic, gin. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, itu satu teman semua, ya. Maka itu ya, kalau ada roh pembunuhan, roh fitnah, perbuatan jahat, itu satu grup akan datang semua di grup-grupnya. Jenis ini hanya dapat diusir dengan doa dan puasa, katakan amin. Ada jenisnya, saudara. Roh jahat itu ada jenisnya, dan itu hanya bisa lepas. Itu namanya addiction. Addiction itu hanya bisa lepas dengan brokenness, doa, dan puasa, menangis di kaki Tuhan, katakan amin. Jangan sia-siakan hidupmu dalam hal-hal duniawi, saudara, ya. Karena ini sangat berbahaya dosa ini. Makanya dikatakan bagaimana roh jahat masuk dalam hidup manusia, ya. Demikianlah. Baik, kita lihat ayat terakhir Matius 10:1. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi apa? Kuasa. Katakan bersama saya, kuasa. Kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat. Kedua, untuk melenyapkan segala penyakit, segala kelemahan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Adalah kehendak Tuhan ada disembuhkan, katakan amin. Roh jahat, Tuhan beri kuasa. Pelayanan gereja mula-mula adalah pelayanan pelepasan, saudara, katakan amin. Usirlah setan-setan, beritakanlah Injil, usirlah setan-setan, sembuhkanlah orang sakit, tahirkanlah orang kusta, bangkitkanlah orang mati, termasuk orang mati rohani. Dan katakan, engkau terima dengan cuma-cuma, berikan cuma-cuma, beri tepuk tangan bagi Allah kita. Itu Tuhan mau, pelayanan seperti ini, jangan hilang. Kita harus semangat gereja Tuhan, katakan amin. Iya kan? Ada orang malu, iya kan? Wah, pelayanan pelepasan, iya kan? Iya kan, teman, nggak apa-apa, iya kan? Kadang-kala ya memang, apalagi anak-anak muda, ya kan? Anak-anak muda, kadang-kala saya lihat, ya kita harus sukacita memuji Tuhan. Praise and worship, menari memuji Tuhan, amin. Tapi kalau anak muda zaman sekarang, saya dikasih lihat videonya, ini apa? Wah, menari-narinya bukan untuk Tuhan, untuk dirinya sendiri. Itu salah, saudara. Ada amin. Wah, ya kayak rock and rollnya di gereja. Saya di gereja aku pesen kayak gini. Wah, pakai tato, ada lagi pakai tatonya naga, jaketnya naga. Aduh. No. You have to dance for God. Amin. Engkau harus menari dengan sukacita bagi Tuhan. Jangan jadikan gereja itu diskotik, saudara, ada amin. Salah kaprah itu, saudara. Jangan kita mau menjaring anak muda, tapi membawa mereka dalam dosa. Daripada ke diskotik ke gereja, kita bikin lampu-lampu. You can dance like di diskotik. No. Engkau harus tarian itu memuliakan Tuhan. Boleh kita joget-joget asik begitu, ya kan? Tapi untuk Tuhan, amin. Boleh kita lompat-lompat, tapi bagi Tuhan. Jangan sampai salah, saudara. Nah, ini yang katakanlah hal-hal yang berbeda, ya. Sehingga kadang-kala, ya kan, ya nggak apa-apa. Memang kadang anak-anak saya sendiri, ya kan, wah, Bapak itu teman-teman ke gereja, Papa. Jangan, Pak. Mereka takut nanti dia ada orang keras. Waduh, jangan, Pak, malu lah aku, Pak, gitu katanya. Ya kan? Ya kalau gereja lain mungkin aman-aman, Pak. Mereka habis pulang worshipnya, gereja Papa langsung baru, wah, bisa takut, Pak, kaget tuh. Kau jangan malu, ini pelayanan. Yesus panggil 12 murid dan memberi peran kuasa. Usir roh jahat. Ada kemenangan, ada kelepasan, ada pembebasan. Beri tepuk tangan beri yang menjaga kita. Ini yang mau Tuhan, saudara, bukan kita.
pelepasan. Sampai akhir hidup saya, sampai akhir nafas saya akan lakukan pelepasan setan-setan. Nama Tuhan dipermuliakan. In the name of Jesus Christ. Beri tepuk tangan bagi anak kita. Yang ditinggikan Yesus, saudara, katakan amin. Bukan kita hamba Tuhan, Tuhan Yesus. Amin. Dalam pelayanan itu kita taruh di publik, dikatakan firman Tuhan, biarlah roh jati dilucuti. Kami melucuti pemerintah kegelapan, kata Efesus, sudah katakan amin. Tunjukkan ke publik. Caranya memang itu, lucuti bahwa di dalam Kristus ada kuasa, katakan amin. Iya, luar biasa Tuhan kita itu dahsyat ya. Maka itu dia katakan mengutus 12 murid. Yesus memanggil 12 murid, memberi kuasa, mengusir roh jahat, menyembuhkan sakit penyakit. Tadi dikatakan dia menebus hidup kita dengan mahkota kemuliaan. Saudara terkasih, boleh dalam Kristus kita boleh bersyukur. Kita boleh kehilangan harta, uang, akibat katakanlah mungkin mengalami kerugian dalam investasi, mungkin salah perhitungan, mungkin ketipu atau kena fraud. Harta benda bersifat sementara. Jangan hilang keselamatan. Keselamatan itu sangat mahal, saudara, katakan amin. Harta hari ini kau hilang, besok kau bisa Tuhan pulihkan kembali. Orang kadang saya baca $300 juta hilang, saudara. Katakanlah dalam berapa tahun dia bikin, habis. Tapi kalau Tuhan mau, Tuhan bisa pulihkan kembali. Bisa lebih daripada sebelumnya. Harta benda dunia ini sementara. Keselamatan itu kekal. Untuk apa engkau dapat seluruh isi dunia tapi hilang keselamatan? Amin. Jangan sampai kita hilang keselamatan, saudara. Itu yang paling berbahaya. Tuhan mau kita diselamatkan, dia menebus hidup kita ya. Sehingga sangat luar biasa kita boleh bersyukur bahwa dia telah menebus hidup kita. Next slide, kita akan selesai. Kesimpulan. Kebaikan Allah adalah kehendak Tuhan kita disembuhkan, sehat dan sempurna. Anda sehat dan sempurna, katakan amin. Sehat, sempurna ya. Lalu adalah kehendak Tuhan kita hidup berbahagia, dipuaskan dan dikenyangkan. Dalam Kristus kita dikenyangkan. Anak Tuhan pasti kenyang ya, tersedia. Adalah kehendak Tuhan kita diselamatkan, menerima hidup kekal, masuk kerajaan surga, tidak masuk neraka. Adalah kehendak Tuhan kita hidup dalam damai sejahtera, bebas dari dosa, konflik, penderitaan, sakit penyakit, dan kutukan. Anda diberkati, katakan amin. Bebas penderitaan. Adalah kehendak Tuhan kita dipenuhi Roh Kudus-Nya dan bebas dari segala serangan roh jahat. Dan terakhir, adalah kehendak Tuhan kita hidup berkemenangan. Beri tepuk tangan yang meriah di dalam hati. Terima kasih Tuhan, berkati gerejamu, berkati jemaatmu. Terima kasih Bapa, haleluya.